ini bukan masalah anak muda. Saya sangat mendukung anak muda partisipasinya dalam politik gitu ya. Tapi bagaimana negara ini gitu yang tadinya kita sudah bebas dari KKN dan ini menjadi puncaknya ada kolusi di dalamnya. Maksudnya siapapun itu nantinya, entah Gibran atau siapapun itu, yaitu privilege yang nggak bisa dinafikan gitu loh Mas. Maksudnya kita nggak bisa, sampai sekarang kan belum ada orang yang oh iya beneran orang biasa banget. Ada Sahrir 36. Ya, ada. Jadi kalau misalnya dibilang Sultan Sahrir, jadi kalau dibilang, jadi maksudnya kalau dibilang anak muda nggak bisa mencapai puncak, bisa 3 di bawah 40 Sahrir itu betul-betul jadi perdana menteri. Abis itu kita gabung maklumat ya. Bukannya mau diajak ke ABG? Bukan dong, gabung tanda tangan ya kan. Halo Sobat DR, jumpa lagi di Mimbar Bebas Diskursusnet. Putusan Mahkamah Konstitusi sontak memanen kontroversi, menyesaki ruang-ruang perbincangan di publik dan jagat maya. Salah satunya datang dari sehimpun tokoh-tokoh civil society dalam yang mereka lantangkan sebagai Maklumat Juanda 2023. Mereka kritis, maklumat kritis, bahkan sampai ujungnya merelasikan putusan MK itu berujung pada usaha Jokowi untuk membangun politik dinasti. Nah, untuk membincangkan itu, di sini sudah hadir 4 orang narasumber, anak-anak muda semua. 2 diantaranya mewakili Maklumat Juanda 2023, dan 2 lagi mewakili ABG. ABG itu anak muda bareng Gibran. Saya perkenalkan dulu satu-satu ya. Dari Maklumat Juanda ada Bung John Muhammad. Oke, John ya enaknya ya. Ada juga Bung Jansen Dinata. Dan dari ABG, anak muda bareng Gibran, ada Mbak Sarah Nurhuda Nelson. Dan juga ada Bung Muammar Gaddafi. Dari putusan itu, saya ingin tanya nih, adakah Mahkamah Konstitusi sudah terkooptasi oleh kekuasaan? Ya, ada sih, jelas banget ada ya. Jadi kalau kita melihatnya pertama, bagaimana sebuah putusan dalam 40 menit berubah, ya kan? Sementara tuntutan atau upaya yang dilakukan, gugatan yang dilakukan sama teman-teman PSI gitu ya, itu ditolak, tapi 40 menit kemudian atau sekian menit kemudian berubah gitu kan. Jadi kita merasa ada yang nggak wajar di sana. Apalagi kalau kita runut laporannya PBHI hari ini atau rilisnya PBHI hari ini menunjukkan bahwa prosesnya itu betul-betul di luar pada keumuman. Misalnya upaya yang dilakukan teman-teman orang itu kalau nggak salah namanya Sakiru ya, kalau nggak salah Sakiru ini gugatannya yang ingin 40 tahun tapi sudah menjadi pemimpin daerah, kepala daerah gitu ya. Jadi itu dibuat pada hari atau dimasukkan pada hari yang nggak wajar, yaitu hari Sabtu. Tapi diregistrasi, dan biasanya kalau di hari Sabtu itu dia tidak diregistrasi, cukup diterima gitu. Jadi kemudian diregistrasi. Nah, upaya ini juga nggak lepas dari hadirnya sosok paman ya, paman Gibran gitu ya, pamannya dari Gibran Rakabumi sebagai ketua MK yang kemudian mengubah konstelasi. Kan sebenarnya angkanya tadi 44 gitu ya, begitu jadi 5 ya kalah lah jadi 94 gitu. 54 gitu totalnya. Jadi kalau publik kemudian mengekspresikan, bahkan kita nggak perlu pakai rujukan itu ya, tapi publik saja sudah bisa mengekspresikan Mahkamah Keluarga, ada lagu tentang paman datang gitu. Jadi saya pikir kayaknya udah jelas relasi itu kuat gitu. Jadi kalau ditanya apakah ini menjadi satu langkah politik dinasti, nah itu yang harus perlu diuji lebih lanjut dalam pengertian gini. Saya terus terang agak berbeda dalam hal memandang politik dinasti. Jadi saya pikir nggak mungkin kita nggak punya darah gitu yang nggak bisa kita tolak gitu ya. Saya yakin teman-teman
yang akan membantah kami itu politik dinasti karena itu kan bahwa sebuah nggak ada yang salah kalau gue jadi anak presiden, gue jadi anak. Jadi problemnya adalah cara etikanya. Nah karena etikanya dipakai dengan cara yang keliru, prosesnya kita nggak bisa publik nggak bisa masuk akal publik ada orang masuk 2 hari gitu ya di suatu buah partai langsung jadi ketua partai. Jadi upaya ini nampak benar dan kalau di framing nggak salah framing itu. Framing itu kan sebenarnya kesimpulan atas fakta-fakta yang tersebar. Jadi tegasnya pertanyaan saya, adakah Mahkamah Konstitusi sudah terkooptasi oleh kekuasaan? Iya, jelas. Oke. Ada tambahan nggak, Bung Jansen? Oke. Menurut saya dari berita yang tersebar gitu ya bahwa ada relasi hubungan paman dan keponakan di sini gitu, itu jelas pertama. Yang pertama itu. Yang kedua, kalau kita lihat kemunduran demokrasi selama era Jokowi ini kan sudah banyak sudah banyak buktinya gitu ya. Dan ini jadi bisa dibilang kayak titik nol, kembali ke titik nol reformasi gitu. Jadi kenapa? Karena kalau saya berbeda dengan Bung John, tapi saya melihat bahwa di sini ada politik dinasti gitu, upaya yang dilakukan oleh Jokowi. Ya tambahannya mungkin satunya adalah misalnya gini, kalau kita membayangkan bahwa hanya satu ini aja, jadi sebenarnya akumulasi mas. Dari kasus KPK kita juga ngajuin loh untuk direview ulang. KPK dilemahkan tuh kita nggak terima banget gitu, teman-teman nggak suka banget. 2019 itu kita ramai soal itu. Undang-undang Cipta Kerja juga begitu. Kita rame dan bersikeras untuk melakukan hal itu gitu. Tapi kan kenyataannya nggak berubah. MK yang sama itu tidak bergeming atas tuntutan warga dan terus memberikan karpet merah pada penguasa kalau bisa tadi pakai bahasa penguasa. Itu aja sih. Nah, kalau karpet merah nih, sekarang pertanyaannya ke dalam tanda petik ya, kubu ABG. Jangan gitu dong. Nggak kubu-kubuan sebenarnya Iya, sih. jangan kubu-kubuan dong. Dari tetangga sebelah. Iya. Ya. Kalau dari aku pribadi sih sebenarnya kurang setuju ya. Jadi Kenapa? sebenarnya sempat mempertanyakan gitu kayak kenapa karpet merah gitu. Karena kan pada akhirnya yang ditempuh itu memang jalur yang legal gitu ya. Sebenarnya kan judicial review itu adalah hal yang normal ya dilaksanakan di negara ini gitu. Jadi sebenarnya dari awal kita pas dengar putusannya kita nungguin dari pagi ya. Putusannya itu kita cukup terheran-heran dengan kok ditolak yang umur gitu. Karena memang dari awal yang kita perjuangkan itu salah satunya umur. Jadi sebenarnya kan dengan mencatat bahwa oh ya 40 tahun minimal pencawapresan or even pencapresan itu kan sebenarnya memperkecil potensi anak-anak yang di bawah umur segitu dong untuk melenggang ke kancah nasional gitu. Nah, pada saat di akhir-akhir itu putusan terakhir ya kalau nggak salah dibacain itu cukup ada angin segar sebenarnya buat anak-anak muda kayak mungkin let's say orang seperti Gubernur Jawa Timur, terus juga waktu itu salah satu pemohonnya itu kan wali kota Bukit Tinggi di Sumatera Barat gitu. Nah itu kan akhirnya jadi angin segar buat anak-anak muda untuk masuk ke kancah politik nasional gitu. Karena pada akhirnya kan nggak banyak ya wajah-wajah baru yang kita temui di pemerintahan gitu ya. Kebanyakan, bahkan tadi aku sempat lihat datanya kurang lebih tuh 50% lebih anggota DPR itu tuh muka-muka lama lagi. Muka-muka lama which is udah bertahun-tahun ada di DPR gitu ya. Jadi sebenarnya keputusan itu I'm afraid kalau untuk itu bilang sebagai karpet merah untuk Gibran semata gitu. Tapi yang kita lihat lebih ke bahwa ada potensi anak muda yang bisa masuk ke dalam bursa eksekutif nasional gitu. Dan begitu pula sebenarnya kan di daerah-daerah juga diperbolehkan 30 tahun itu kalau nggak salah 30 tahun gitu untuk menjadi kepala daerah. Dan kenapa di cawapres ataupun capres itu nggak boleh gitu sebenarnya sih. Ketika di MK sekarang yang mengadili judicial review kemarin ada sosok ketua MK loh, nggak main-main, bukan cuman ketua biasa nih, ketua MK yang punya iya dong, ketua-ketuaan ya, yang pendapatnya memberi bobot lebih pada putusan MK secara institusi kan, ya kan? Dan dia jelas-jelas punya relasi keluarga dengan sosok yang sedang diperjuangkan itu untuk lolos di kandidasi, ya. Itu bukannya mengurangi nilai
nilai perjuangan dari anak muda yang namanya Gibran kayaknya dikasih jalan yang lempeng, jalan tol gitu. Gimana tuh? Saya boleh. 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 Oke, jadi gini Mas, terkait dengan ketua MK dan lain sebagainya, terlepas dari itu, pada dasarnya porsi kita adalah anak muda untuk bagaimana hak kita ini bisa terakomodir sebenarnya kan, di mana sebenarnya hal ini baik dengan tanda kutip kita bisa disuruh proses dari bawah dulu gitu loh, secara tidak langsung kita mulai dari profesionalitas gitu loh, masuk melalui eksekutif, melalui kepala daerah. Dengan kata lain juga pasca dari itu jenjangnya ini bisa menuju ke kancah nasional tadi. Benar yang dibilang Sarah tadi, karena pada dasarnya juga saya ingat betul bahwasannya salah satu buku itu ada mengangkat catatan pinggir kalau nggak salah. Dia bilang bahwasannya seorang pemimpin itu tidak hanya hadir dari orang yang melakukan berdarah dan sebagainya, tapi bisa hadir dari bentuk bagaimana dia melakukan kinerja dan prosesnya itu di sana. Dan tidak menutup kemungkinan di ruang demokrasi seperti ini kita sebagai anak muda juga bisa melangkah lebih lanjut ke sana dengan hak itu. Dan bahkan terlepas dari MK dan lain sebagainya, perwakilan anak muda lah yang hari ini yang mengisi dengan populasi nanti di pemilu 2024 sekitar ada 50% lebih. Poinnya kan di situ. Dan keterwakilan kita juga harus terjaga sampai daerah, bahkan juga kancah nasional. Dan kapan lagi kita memiliki pemimpin negara yang ngomongin lintas generasi, dengan kata lain bukan hanya generasi sebelumnya, generasi milenial, generasi Z juga di sini terakomodir di sana. Mungkin poinnya kayak gitu yang bisa dikulik-kulik lagi gitu Mas. Tapi bukannya Gibran itu memang dapat privilege karena dia anaknya presiden. Jadi di mana nilai perjuangan dia untuk pada posisi sekarang nih? Bacawa pres ya. Achievement gitu loh. Menarik. Menarik banget, tapi coba dikesampingkan sedikit. Selain Gibran itu anak presiden, tapi kita poinnya adalah banyak hal juga yang perlu digarisbawain terkait dengan anak muda, kepala daerah lainnya, dan bahkan di pemohonan itu bukan kita doang gitu. Maksudnya gamatin bukan PSI, ada kepala daerah yang mengajukan permohonan. Tadi udah sempat di-spill juga, ada wali kota Bukit Tinggi ya, ada dan Emil Dardak selaku gubernur Jawa Timur, dan secara tidak langsung kan wakil gubernur Jawa Timur, secara tidak langsung kan hal tersebut bukan atas dasar kepentingan salah satu anak presiden, melainkan juga kepala daerah yang punya keinginan yang sama untuk menjadi perwakilan kita untuk kedepannya dan sebagainya. Dan kenapa Gibran untuk sekarang dan dideklarasikan, ya mungkin selain dia memiliki privilege atau lain sebagainya anak presiden, dia berani untuk memberikan suatu statement, oke, saya yang naik mungkin ya. Di Ahad kemarin sebelum terjadi deklarasi Prabowo dan menyatakan dengan Gibran, dia udah berani untuk sowan dengan ketua-ketua partai. Itu kan salah satu nilai yang menjadi konsensus juga kan dari Koalisi Indonesia Maju. Mungkin lihatnya ke arah sana. Tapi kalau ditilik dengan pengalaman politiknya seorang Gibran, yang mungkin berapa 2-3 tahun baru jadi wali kota ya. Iya, benar. Belum pernah jadi gubernur. Apa bisa diyakini? Dia hampir 9 tahun jadi anak presiden. Iya sih. Nih. Jabatan wali kotanya nih. Harus dilihat itu. Jabatan wali kotanya itu penting juga tuh. Tapi bukannya ini Mas, maksudnya menurutku sebenarnya kan sebelum Jokowi menjabat itu kan nggak ada ya jenjang-jenjang kayak gitu. Maksudnya sebelumnya SBY bukan kepala daerah juga gitu, tapi dia orang angkatan kan. Terus juga sebelumnya lagi Megawati. Tapi kan bukan anak muda. Oh iya, nggak, maksudnya pada akhirnya kan kalau misalnya kita ngomongin berjenjang atau tidak, berjenjang itu baru ada pada saat Jokowi, dia dari wali kota jadi gubernur terus segala macam gitu. Karena kalau ngelihat Prabowo juga nggak berjenjang. Iya, maksudnya sebenarnya kan itu kultur, bisa dibilang kultur nggak sih, kultur baru di Indonesia gitu, bahwa jenjangnya itu baru mulai itu pada saat Jokowi ada gitu. Karena sebelum-sebelumnya kayak kita ngomong siapa misalnya calon presiden sebelum-sebelumnya, sebelum Prabowo, Sandiaga Uno gitu. Sandiaga Uno kan sebelumnya juga belum pernah jadi kepala daerah. Jadi kepala daerah dan segala macam gitu. Dan akhirnya kan kalau kita akhirnya mempermasalahkan jenjang gitu, itu kan baru relate sekarang karena Jokowi ada gitu loh. Sebelumnya tapi kan kompleksitas persoalan yang dihadapi dia sebagai kepala daerah berstatus wali kota itu kan belum ada apa-apanya gitu. Kalau dia didudukan di posisi gubernur, lagi kalau di provinsi-provinsi yang menentukan, Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat gitu kan. Itu kompleksitas persoalan di wilayah itu luar biasa rumitnya gitu.
Nah ini kan dia melonjak kan jadinya kan dari wali kota yang baru 3 tahun katakanlah begitu. Sekarang saya nggak tahu apakah kata terminologi di Karbit itu cukup sopan untuk saya bilang gitu. Saya agak beda ya soal Karbit begini. Pertama saya pengen kritik gugatannya sendiri. Gugatannya sendiri itu sebenarnya nggak pas. Misalnya gini, 35 itu anak muda bukan? Di undang-undang pemuda nih. Scientificnya nggak bilang begitu. Terakhir tuh dia bilang 30. Jadi yang benar itu 30 ke bawah. Nah kalau 30 ke atas itu sebutannya adalah dewasa muda. Tapi yang disebut orang muda itu 30 ke bawah. Nah pertanyaannya kenapa spesifik 35? Itu satu. Yang kedua, kalau memang dia membela anak muda berarti bukan hanya soal angka 30 tadi. Tapi angka pemilihnya juga harus dirubah. Brazil, Argentina itu udah ngerubah dari 18 ke 15. Artinya apa? Remaja punya hak. Jadi kalau kita mau fair, pengen punya pembelaan terhadap anak muda atau orang muda, maka ada banyak problem orang muda dalam berpartisipasi dalam politik yang nggak difasilitasi oleh negara. Nah pada konteks tuntutannya, gimana saya bisa bilang bahwa itu mewakili anak muda? Enggak, itu mewakili Gibran. Karena speknya Gibran 35 tadi. Kalau anak muda 30, itu saintifik. Cuman kan teman-teman pakainya undang-undang, silakan aja. Tapi kalau saya pakainya saintifik. Saintifiknya mengatakan bahwa yang terakhir 30 itu orang muda. Di atas itu adalah dewasa muda. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang harus diulangi lagi adalah bagaimana angka-angka yang lain. 21 itu dari mana sih? Ingat loh, 21 itu ada juga loh untuk dipilih sebagai legislatif. Angka dari mana? Kalau yang gua pilih, yang memilih bisa 18 atau 17, kenapa yang dipilih harus 21? Harusnya kita protes pada level itu juga. Harusnya wajar ketika gua pilih gua memilih 18, gua juga 21, gua harus 18 juga. Dan itu terjadi di parlemen Jerman. Jadi negara hari ini udah ketinggalan banget tuh. Kalau dalam soal pembelaan dalam urusan anak muda, orang muda, nggak ada partisipasinya, nggak ada ruangnya. Tapi sekali lagi pertanyaannya, ini tuntutan untuk siapa? Bukan buat orang muda, ini tuntutan buat Gibran. Dan teman-teman sorry to say ya, maksudnya lain kalau misalnya lu mewakili anak muda, lu dijelas namanya aja ya kan aliansi Gibran gitu lah. Anak muda bersama Gibran. Berarti sebenarnya problemnya adalah di Gibran atau tujuannya adalah Gibran. Jadi agak sulit untuk mengatakan tidak dan nggak ada urusannya dengan anak muda dengan Gibran tuh enggak. Jadi justru malah gue melihatnya ini sama sekali nggak ada urusannya sama pembelaan anak muda. Ini nggak ada urusannya terhadap hak-hak anak muda. Tapi ini urusannya bagaimana Gibran yang disukai oleh fansnya, fanatiknya kemudian didorong maju sebagai wakil presiden. Tapi justru gini. Apa yang permasalahkan dengan maklumat Juanda itu bukan permasalahan umur atau anak mudanya, tapi Gibran, gitu ya. Dan pertama yang saya ingin bilang adalah kalau saya pribadi gitu, ini bukan masalah anak muda. Saya sangat mendukung anak muda partisipasinya dalam politik gitu ya. Tapi bagaimana negara ini gitu, yang tadinya kita sudah bebas dari KKN dan ini menjadi puncaknya ada kolusi di dalamnya. Dan kolusi ini menyebabkan kita mundur lagi gitu ke titik nol dan dan ini harus menjadi PR kita semua gitu. Jangan-jangan gini, anak muda malah bukannya seneng gitu ya dengan adanya keterwakilan di politik gitu, tapi malah jadi antipati ke depannya. Karena apa? Oh berarti harus ada privilege dulu ya, harus ada privilege dari saya harus keturunan dari pejabat dulu ya, atau oligarki dulu ya gitu. Jadi kita harus melihatnya dari situ sih. Jadi bukan masalah umurnya ya. Kami sangat mendukung gitu keterlibatan anak muda di politik di politik gitu. Tapi tanda tanya ini untuk Gibran ya gitu. Nah,
Boleh, masalah? maksudnya ini, Mas. Boleh Sebenarnya aku dong. setuju banget sama Mas John gitu. Maksudnya harusnya umur itu nggak perlu diatur sedemikian rupa gitu. Karena sebenarnya di Indonesia sendiri itu tuh nggak ada yang saklek ngomongin bahwa pemuda itu yang mana gitu. Kan ada undang-undang kepemudaan, undang-undang nikah, undang-undang tentang SIM, lalu lintas dan segala macam gitu. Dan itu beda-beda semua kan. Dianggap matangnya di umur berapa gitu. Dan sebenarnya makanya kita kemarin agak kurang happy ketika maksudnya sebenarnya kita pengennya umurnya ya udah ilangin aja gitu. Maksudnya kalau kita mau ngomongin pengalaman, ya oke pengalaman gitu, atau umur ya umur gitu. Tapi balik lagi kalau umurnya di 40 tahun, ya 40 tahun udah bukan muda lagi gitu kan secara saintifik pun gitu sih. Dan itu yang membuat sebel teman-teman, gue ngerti. Karena sebelumnya, itu kan sebenarnya gugatan itu dasarnya sebelumnya 35, tiba-tiba 40. Tiba-tiba 40, dirubah lagi dituntut lagi jadi 35. Jadi kita ngerti alasan historis dari tuntutannya itu. Betul. Tapi sekali lagi, itu saja udah kurang. Harusnya ambil 30. Kenapa? Karena saintifik mengatakannya begitu. Itu aja sih gua. Ilmiahnya begitu. Betul. Ini dari pendapat Jansen tadi, saya nangkep nih. Betapa, katakanlah munculnya sosok Gibran sekarang, kalau yang mengutip Jansen nih, itu efeknya lebih kepada membawa anak-anak muda jadi bersikap agak malas masuk politik, bahkan mungkin apolitis jadinya, karena udah berjuang sekuat tenaga, pakai jalur meritokrasi, gitu kan, prestasi, tapi kemudian disalib sama seorang yang punya privilege itu. Anaknya siapa, gitu kan. Gimana? Kalau menurutku sebenarnya Atau malah jadi bikin anak muda bergairah masuk politik nih dengan cerita yang berliku dari Gibran ini. Boleh dua-duanya. Sebenarnya Jansen. secara anak Davi. muda kita ngelihat bahwasannya ini udah tegas banget kan bahwasannya 40 tahun dan yang emang pernah menjadi kepala daerah, poinnya kan di sana. Dan itu bagi saya pribadi mungkin Nggak usah ya ada kepala daerahnya. enggak, bukan. Gila, menurut gua sih nggak perlu loh. Iya loh. Malah menjadi Nggak relax banget negara ini. malah menjadi semangat baru sebenarnya. Poinnya di situ semangat baru karena kita lagi-lagi untuk selalu bersinggungan dengan politik karena negara baik buruknya demokrasi di suatu negara kan itu dilihat dari tinggi rendahnya bentuk partisipasi politiknya kan. Makanya poinnya di situ adalah gairah baru bagi anak muda, keterlibatan baru bagi anak muda, dan kita lihat bahwasannya ya saya belum memiliki data ketika putusan MK ini apakah anak muda naik untuk partisipasi politiknya, apakah menurun. Tapi kan nanti itu bakal terlihat ketika setelah pemilu 2024 kan, bagaimana bentuk partisipasi yang notabene 52% ini apakah mereka golput atau mengikut sertakan diri dengan konteks calon wakil presidennya sudah diwakilin oleh anak muda di sana. Dan saya pribadi malah makin semangat, ayo upgrade diri lagi bahwasannya ini loh udah ada suatu undang-undang yang konteksnya udah dipertegas, kenapa nggak langsung ikut serta aja, ya bisa mulai dari kembali ke daerah untuk membangun daerahnya dan juga bisa membantu teman-teman bahwasannya melakukan kegiatan informal minimal kita harus mengetahui tentang politik, bahwasannya politik nanti ini bisa merubah kita gitu. Bagaimana bangsa negara kita berjalan dan bagaimana juga kehidupan kelayakan sumber daya manusianya lebih unggul lagi untuk kedepannya. Ya dimulai dari situ dan ini dipertegas prosesnya itu dimulai dari sana gitu dalam konteks masalah umur dan proses tingkatan daerah. Saya agak berbeda tuh. Jadi maksudnya kayak gini. Agak apa? Sangat berbeda. Sangat berbeda. Oh, dia bilang sangat kalau emang ini. Agak lah. Agak ya. Biar nggak kelihatan berantem banget. Tapi gini, agak berbedanya gini. Saya bilang gini. Kan kita berharap, tentu saya bisa pahami ya. Teman-teman pasti berharap bahwa Gibran sebagai pelecut untuk anak muda bisa terlibat. Ya. Tapi coba Anda bayangkan kalau dalam logika perjalanannya Gibran maupun Kaesang gitu ya. Apa memungkinkan hari ini kita jualan pisang, kita jualan martabak, kemudian bisa jadi wali kota atau jadi ketua partai? Kayaknya enggak, itu cuma jalan hidupnya Gibran dan Kaesang. Tidak jadi yang lain ya, tidak ada yang gitu. lain. Jadi yang saya pengen bilang adalah nggak bisa itu dikatakan langsung gitu berefek. Iya, anak muda dia sebagai fisik anak muda, tetapi konteks dia kan nggak sendiri. Konteksnya Gibran dan konteksnya itu beda banget. Makanya pasti saya yakin orang-orang kayak misalnya motivator gitu kan ngajakin bersemangat bekerja terus. Lu jangan ngomong doang, beda kita nih gitu.
Jadi makanya ada yang bilang kemiskinan nggak bisa pakai pendekatan motivator. Emang harus secara struktural harus dirubah. Harus ada keberpihakan pada kelompok. Nah, keberpihakannya sekarang ini pada siapa? Pada Gibran, bukan pada anak muda. Ini yang harus catatan kita. Walaupun kita sadar, apakah harapan itu bisa kita dorong anak muda untuk kemudian lebih banyak protes? Saya pikir gini, protes mendukung dan protes yang menolak itu sama-sama punya kepentingan yang sama. Apa dasarnya? Anak muda, membela anak muda. Dan itu nggak boleh kita lawan. Menurut saya itu harus kita support. Tapi apakah kemudian itu punya misi yang betul-betul membela anak muda? Nah, di situ kita berbeda. Gitu. Ini kelihatan beda Agak kan jadinya kan. Makanya bilang agak gitu kan. kelihatan sih beda perspektifnya ya, kelihatan banget sih ya. Tapi ya ini kan diskusi namanya kan. betul. Siapa tahu ada konvergensi yang kemudian pulang senang-senang rame-rame kan, nggak usah ribut-ribut gitu. Tapi kan. sebenarnya menarik sih Mas kalau ngomongin privilege itu kan, karena memang kan sebenarnya dari awal pun pas bahkan MK juga nyebutin kan bahwa sebenarnya mau gimana pun tetap aja ujungnya kan harus dibawa oleh partai politik, maksudnya diajukan oleh partai politik ataupun juga gabungan dari partai politik gitu kan, yang maksudnya siapapun itu nantinya entah Gibran atau siapapun itu, yaitu privilege yang nggak bisa dinafikan gitu loh Mas. Maksudnya kita nggak bisa, sampai sekarang kan belum ada orang yang oh iya beneran orang biasa banget. Ada Sahrir 36. Ya, Ada. Jadi kalau misalnya dibilang Sultan Sahrir, jadi kalau dibilang, jadi maksudnya kalau dibilang anak muda nggak bisa mencapai puncak, bisa. Di bawah 40 Sahrir itu betul-betul jadi perdana menteri. Jadi tanpa privilege ya. Tanpa privilege, benar-benar berdarah-darah harus dipenjara dan lain sebagainya. Nah tapi maksud saya gini, gua pengen kita menyadari bahwa electoral threshold itu juga problem. Oke. Betul itu sepakat banget Mas. Saya yakin Konvergensi ketemu nih tentang electoral Saya sepakat itu. kita sepakat di situ. kalau misalnya untuk jadi fraksi aja 4%, harusnya 4% aja. Walaupun misalnya gagasan teman-teman yang radikal dan saya setuju bahwa 0% aja ya electoral threshold atau presidensial threshold cuma 0%. Nah, kalau electoral thresholdnya aja 4%, presidensial thresholdnya harusnya juga 4%. Parliamentary threshold yang 4%. Iya. Parliamentary threshold. Itu kan 4% untuk jadi fraksi. Ya. Nah, kemudian kenapa untuk jadi presiden harus bareng? Itu kan nggak logiknya nggak pas. Jadi memang republik ini disandera dengan aturan-aturan yang emang mengekang, ngeribetin sendiri aja gitu. Dan ini teman-teman muda, kita harus berharap sama mereka nih, sama Sarah dan Qaddafi. Ya kan? Amin. Ya. Amin. Hari ini abis itu kita gabung maklumat ya. Bukannya mau diajak ke ABG? Bukan dong, gabung tanda tangan ya kan. Ini ngomong-ngomong soal maklumat Juanda nih. Kalau gue baca nih, kencang juga tuh. Aksen-aksennya kan. Ini. Ada aslinya lebih kencang lagi Mas. Justru Mas. Aslinya lebih keras lagi. Ini bener-bener ngarahinnya tuh ujung-ujungnya tuh menyoal tentang politik dinasti yang diyakini sedang dibangun oleh Presiden Jokowi. Bahwa kita tahu lah bahwa Jokowi itu presiden pertama di sejarah Republik ini yang punya anak dan menantu kepala daerah. Oh gitu ya? Ya. Waduh. Pura-pura aja. Pura nggak tahu. Kita baru tahu. Ada Bobby. Tapi aku setuju sih sebenarnya sistem partai politik yang bermasalah. Nah, dari awal maksudnya kayak kita kalau mau ngomongin berarti, kalau kita mau ngomongin pendidikan politik ya akhirnya pendidikan politik kita jelek banget gitu loh. Ya maksudnya balik-balik. parpol kita masih pragmatis. Maaf Mas. Si parpol kita kan masih pragmatis. Betul, itu orientasinya kekuasaan, makanya yang dipasang tuh para